Saudara stand up, saudara berkata-kata kepada keadaan. Bukan keadaan yang berkata kepada kita. Menjadi sama seperti dia. Artinya apa? Apa cara Tuhan, kuasa yang ada di dalam diri kita, itu sama dengan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di Alkitab dikatakan benih yang ditabur akan berbuah 30 kali lipat. Berapa terus? 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Cek bahasa aslinya, saudara. Shalom, saudara. Sebetulnya saya percaya, saya yakin bahwa setiap kita di tempat ini sudah mengerti betapa kita dicintai Tuhan. Amin. Kita cuman perlu sebagai keluarga di dalam Kristus, kita perlu untuk saling mengingatkan diri kita betapa kita itu dicintai. Karena iblis juga tidak akan tinggal diam untuk membuat saudara dan saya itu berpikir dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Setiap kita masih menghadapi setiap challenge. Setiap saudara dan saya punya tantangan dalam kehidupan. Entahkah itu mungkin impian-impian saudara yang impian saya, impian kita. Setiap kita punya mimpi. Dan seolah-olah sepertinya ada gap gitu ya. Ada jarak antara impian kita dengan fakta gitu. Dan seringkali saudara, antara impian dan fakta itu membuat kita jadi menyaksikan apa betul Tuhan itu mencintai setiap kita. Seringkali setiap challenge yang saudara dan saya hadapi itu membuat kita berpikir kelihatannya kok Tuhan tidak terlalu sayang ya sama saya. Di kepala saya iblis seringkali menembakkan panah gitu ya. Oleh karena itu kalau saudara baca dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 dikatakan kenakanlah segenap perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa bertahan melawan segala macam tipu daya iblis. Gitu ya. Yang iblis selalu tembakkan dalam kehidupan kita adalah setiap panah-panah itu selalu berkata bahwa setiap tantangan, setiap challenge yang ada dalam kehidupan kita, impian kita, segala sesuatu, mungkin ekonomi, mungkin kesehatan kita, atau apapun itu, selalu dibawa kita, saudara dan saya dalam satu titik di mana kita mulai menyaksikan tentang posisi kita, apakah kita ini dicintai Tuhan atau tidak. Apakah kita ini benar atau tidak di mata Tuhan. Are you righteous before God? Iblis akan selalu membawa kita di dalam satu keadaan sehingga kita bertanya-tanya. Apakah ada kesalahan saya di masa lalu sehingga saya layak untuk menerima ini? Apakah ini merupakan akibat dari apa yang saya pernah taburkan di masa lalu? Sehingga persoalan ini tidak akan pernah selesai dalam kehidupan saya karena apa yang sudah saya lakukan, apa yang salah di masa lalu. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal seperti itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan kalau memulihkan, dia memulihkannya dengan sempurna. Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan cara, saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat, kekurangan tenaga, kekurangan sesuatu untuk memulihkan keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelum kita menghadapi masalah. Amin. Buka dulu satu ayat ya, biar ada jadi bahan diskusi kita. Sehingga kita jadi memiliki satu pengertian yang mendalam. Kita belajar sedikit dari perjanjian lama gitu ya. Ulangan pasal ke-20 ya, ayat yang kedua. Ulangan pasal ke-20 ayat yang kedua. Ini adalah merupakan satu kebiasaan yang ada di Israel. Kita belajar sedikit. Ya, saya minta tolong ada mungkin bisa dibacakan. Ulangan pasal ke-20 ayat yang kedua. Ulangan 20 ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Oke, stop. Apabila kamu menghadapi sebuah pertempuran. Setiap saudara dan saya pasti ada challenge dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang seolah-olah seperti kita pergumulkan. Apapun itu. Betul? Kalau masih belum menikah, pergumulannya, pertempurannya siapa yang jadi pasangan hidupnya. Itu kan. Kalau sudah menikah,
Pergumulannya bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah nanti ada cukup untuk anak, istri, dan keluarga saya. Dengan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana dengan sekolah anak kita. Kalau misalkan sudah punya anak, terus kemudian anaknya besar, kita punya pergumulan lagi. Bagaimana masa depan mereka. Apakah mereka tidak akan kumpul dengan orang-orang yang salah, dan seterusnya. Kalau kita sudah mulai berumur, ada lagi pertempurannya. Bagaimana dengan kesehatan kita. Jadi seolah-olah selalu ada pertempuran demi pertempuran dalam kehidupan kita. Betul? Setiap kita merasakan itu. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, apabila engkau menghadapi sebuah pertempuran. Artinya pertempuran itu Tuhan tidak pernah hilangkan dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel dulu, dan firman Tuhan berkata bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau zaman dulu, beribu-ribu tahun yang lalu, bahwa Tuhan tidak pernah menghilangkan yang namanya pertempuran. Saya percaya sampai hari ini Tuhan juga tidak akan pernah menghilangkan yang namanya pertempuran. Amin. Jangan takut dengan pertempurannya. Tapi belajar dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana cara kita untuk menghadapi pertempuran? Ayo ayat selanjutnya dibaca. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Oke, stop. Jadi caranya yang pertama, dikatakan apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang apa? Imam. Betul? Saya bacakan ya, ayat yang kedua ya. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Apabila kamu menghadapi sebuah pertempuran, seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Rakyat, imam. Saudara dan saya dalam kitab 1 Petrus dikatakan engkaulah imamat yang rajani. Saudara yang suami, setiap kita seorang mempunyai posisi di mata Tuhan. Di keluarga kita sebagai imam, raja, dan nabi. Apabila kamu menghadapi sebuah pertempuran, hendaklah seorang imam tampil maju ke depan dan berkata kepada seluruh rakyat. Nah saudara-saudara, kenapa Alkitab berkata seorang imam harus tampil? Setiap kita adalah imamat yang rajani. Kemudian setelah tampil disuruh apa? Berkata-kata. Ucapkan sesuatu. Kata-kata yang elevate, kata-kata yang menguatkan. Jadi pertempuran itu dalam kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah hilang sampai kita mati. Jadi kalau kita berpikir, kalau misalkan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita berpikir bahwa ketika kita mengerti pengajaran, mengerti mengenal Tuhan dari perspektif kasih karunia, lalu kemudian tidak ada pertempuran dalam kehidupan kita. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Tapi Alkitab mencatat apabila terjadi pertempuran, ada pertempuran dalam hidupmu. Seorang imam harus tampil ke depan dan berkata. Artinya tampil ke depan saudara, itu artinya adalah ada seseorang pemimpin. Saudara adalah pemimpinnya, saya adalah pemimpin. Bagi kehidupan kita sendiri-sendiri, maupun bagi kehidupan keluarga, maupun di perusahaan, dimanapun komunitas kita. Saudara adalah seorang pemimpin. Yang setuju katakan amin. Amen. Setiap kita di sini sebetulnya saudara tidak membutuhkan saya untuk berkhotbah. Cuman saudara hanya butuh peneguhan. Apa yang saya katakan ini saudara nanti roh Tuhan di dalam diri kita akan berkata, ini benar. Ini yang Tuhan pernah ngomong sama saya. Seorang imam harus tampil. Saudara harus tampil. Dan apa yang saudara perkatakan? Yang saudara perkatakan adalah perkataan firman. Dan imam itu berkata pada ayat yang ketiga, dikatakan gini. Dengan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel. Dia bikin announcement kepada keluarganya, kepada orang-orang sekelilingnya. Dia bukan mendengar fakta berbicara apa kepada dirinya. Anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan, setiap saudara dan saya, berhenti untuk menjadikan dirimu sebagai tempat untuk kau hanya mendengar fakta demi fakta. Tapi kita yang speak out, kita yang berkata-kata. Kalau saudara saya ingin mengalami kehidupan yang berkemenangan, sudah ada blueprintnya dari firman Tuhan. Imam tampil.
saudara imamat yang rajani. Engkau benar di mata Tuhan. Lalu kemudian setelah imam itu tampil, saudara stand up, saudara berkata-kata kepada keadaan. Bukan keadaan yang berkata kepada kita. Betul, mungkin financial statement kita, rekening di bank minus saldonya. Kartu kredit mangap gitu ya, jebol, utang. Mungkin kesehatan tidak baik. Mungkin hubungan yang kita harapkan keluarga belum dipulihkan. Tapi stop, berhenti berkata fakta. Tapi mulai perkatakan apa yang ingin saudara lihat. Semua hal yang mengakibatkan ketakutan karena konteksnya orang Israel itu berperang, pasti semua mengalami ketakutan. Pada saat kita berada pada situasi yang seolah-olah saudara dan saya nggak mampu menghadapinya. Apa yang kita rasakan? Takut, khawatir, seolah-olah memang kita tidak bisa kontrol. Tidak mungkin kita bisa menang. Tidak ada satu orang pun yang bisa disembuhkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa tertolong dari persoalan ini. Tapi berhenti untuk berkata-kata fakta. Seorang imam itu berkatanya penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menciptakan. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Minggu lalu kita belajar. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 kita belajar. Bahwa firman itu seperti apa? Pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Kata-kata pedang bermata dua, minggu lalu kita belajar distomos, artinya to mouth. Apa yang Tuhan katakan, tertulis namanya logos, dan jadikan itu rema. Kapan itu menjadi rema? Sesuatu yang tertulis, written word, menjadi rema manakala saudara memperkatakan. To mouth. To mouth itu artinya saudara setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Latihan saudara. Latihan untuk memperkatakan apa yang ingin kau lihat dalam hidupmu. Sekalipun kita belum melihatnya. Minggu lalu kita belajar. Inilah yang disebut dengan stand, a good fight of faith. Kita berdiri dalam pertarungan iman. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan absennya pertempuran dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menjanjikan, nanti kita baca apa maksud Tuhan. Oke, terus kemudian saya lanjutkan tadi pembacaannya. Dikatakan begini ya, tadi sampai mana tadi ya saya baca ya. Ayat yang ketiga, janganlah kamu lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar. Ini kan mirip-mirip kata-katanya ya. Jangan takut, jangan lemah hatimu, jangan gentar, janganlah gemetar. Karena fakta. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan siapa saudara? Musuhmu. Untuk melawan musuhmu. Dengan apa? Maksud apa saudara? Memberikan kemenangan kepadamu. Coba saudara perhatikan sekuensnya. Tidak akan pernah ada kemenangan tanpa ada pertempuran. Tidak akan ada kemenangan tanpa seorang imam berkata kepada umatnya. Jadi saudara imamat yang rajani, perkatakan perkataan-perkataan kemenangan, perkataan kebenaran dalam kehidupan setiap kita. Cara Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak di batin saudara. Tapi berkata, jadilah terang. Betul? Jadilah matahari penerang, bulan dan bintang dan segala macam. Jadilah. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam. Baru pada hari keenam Tuhan membentuk manusia. Jadi Tuhan berkata setiap saudara dan saya akan diubah menjadi sama seperti dia. Artinya apa? Apa cara Tuhan, kuasa yang ada di dalam diri kita itu sama dengan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cara Tuhan untuk mengubah dan menghadapi setiap challenge, tantangan dalam hidup adalah dengan cara ada tertulis. Saya kepingin saudara, komunitas kita, tempat kita bersekutu ini adalah jemaat-jemaat yang dicintai Tuhan, yang paham, piawai, menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Hafal firman. Hafalin firman, kemudian renungkan firman. Bukan cuma saya saja yang berdiri yang sharing.
Tapi setiap kita jadi orang-orang yang pandai mengkut. Ambil firman, perkatakan. Ambil firman, perkatakan. Di tengah-tengah kita sedang mengemudi, di tengah-tengah kita sedang di kantor, di tengah-tengah kita sedang tiduran, tidak bisa tidur, perkatakan firman. Apa yang ingin kau lihat dalam hidupmu? Kalau kita ingin lihat ekonomi kita berubah, kumpulin ayat-ayat tentang firman Tuhan, tentang ekonomi, tentang bagaimana Tuhan memberkati kita. Kumpulin, perkatakan, renungkan. Satu ayat firman Tuhan berkata, "Ye shall be blessed above all people." Kamu akan diberkati di atas orang lain. Perkatakan itu. Apa yang ingin kita lihat? Kalau kita ingin lihat pemulihan dalam keluarga, perkatakan, aku dan seluruh isi rumahku akan melayani Tuhan. Perkatakan. Tapi seringkali kita tergoda untuk tidak memperkatakan yang baik, tapi kita terus merumpikan, membicarakan fakta demi fakta demi fakta. Semakin fakta kita bicarakan, semakin kita kekurangan iman, semakin mengecil iman kita. Tapi semakin kita perkatakan firman, apa yang ingin kita lihat dalam hidup kita, maka kekuatan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Yang iblis sekarang ini sedang lakukan, musuh tidak akan tinggal diam. Kita akan terus dibuat terpojok, saudara. Dibuat terpojok seolah-olah padahal Tuhan punya maksud. Pertempuran Tuhan izinkan supaya, apa saudara tadi katakan? Dengan maksud memberikan kemenangan. Tapi iblis sebelum terjadinya manifestasi kemenangan. Artinya pertempuran terjadi, proses, ada jeda sampai terjadinya manifestasi kemenangan kita. Doa dilakukan, berdoa sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Baru tahun ke-25 Abraham mendapatkan anak. Pertempuran. Tapi pada saat proses itu terjadi, saudara, apakah saudara mengambil langkah untuk mulai meragukan, apakah betul aku dicintai Tuhan? Apakah betul aku disayang oleh Dia? Apakah betul selama ini kebenaran-kebenaran? Jangan-jangan masih ada dosa dan segala macam. Iblis akan selalu sudutkan saudara dan saya ke arah sana. Jadi yang harus perlu saudara dan saya lakukan adalah memahami satu pengertian. Apakah apapun yang kita alami dalam rangka untuk satu, membuat mata kita melihat bahwa Tuhan bermaksud memberikan apa? Kemenangan bagi kita. Pada akhirnya pasti kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Ini pengharapan orang-orang benar. Kalau belum, minggu lalu kita belajar Markus pasal yang keempat. Coba dibuka lagi deh. Markus pasal yang keempat, ayat berapa kemarin minggu lalu 22 ya? 26 ya. Coba kita lihat lagi Markus pasal ke-24 ayat 26. Saya ingin tekankan ini saudara. Ya, coba dibacakan. Markus pasal yang keempat ayat 26. Ayat berapa minggu lalu ya? Minggu lalu kita belajar. Lalu kata Yesus, Yes. beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Perhatikan ya. Oke, terus. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Stop dulu sampai sini. Perhatikan saudara. Beginilah hal kerajaan surga. Seumpama orang menaburkan benih di tanah. Lalu malam dia tidur, siang dia bangun. Ordinary activity gitu ya. Coba perhatikan. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Sekarang saya tanya. Kalau ketika mengeluarkan tunas, saudara sudah bisa nikmati buahnya enggak? Tidak ada. Saudara berdoa. Saudara pegang teguh firman Tuhan. Saudara perkatakan firman. Kesehatanku sempurna. By His stripe I am healed. Saudara perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Tunas bertumbuh tapi engkau belum bisa nikmati. Perhatikan kebenaran ini. Detail kalau baca firman Tuhan. Mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Tunasnya bertumbuh tapi kita belum bisa rasakan hasilnya. Kesembuhan belum termanifestasi. Sudah Tuhan berikan, sudah terjadi di alam roh, belum termanifestasi. Sudah perkatakan perkataan kemenangan.
bahwa aku diberkati, aku menjadi kepala, bukan ekor. Aku terus naik, tidak akan pernah turun. Diberkati saat aku masuk, diberkati saat aku keluar. Diberkati rotiku, diberkati adonanku, diberkati bakulku, diberkati kambing dombaku dan semuanya. Bersatu jalan musuh akan datang menyerang aku, bertujuh jalan mereka akan lari daripadaku. Firman kau perkatakan. Tapi seolah-olah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nothing improve. Lihatannya semakin bertambah gelap. Tapi saran saya saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Jangan berhenti untuk perkatakan firman. Jangan pernah berhenti. Terus perkatakan, taat. Amin. Dikatakan pada malam hari ia tidur, pada siang dia bangun. Normal activity. Perhatikan ini ya. Penting saudara. Anak-anak Tuhan yang dicintai. Jangan kalau ada persoalan, kemudian activity daily Anda buang. Lalu kemudian orang Jawa bilang ngalup nercepi nasib. Tahu ya maksud saya? Aku tidak bisa, sudah aku tak menyendiri. No. Dia melakukan activity dia normal. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Belum bisa dinikmati buahnya. Paham saudara? Jadi ekspektasi kita mesti sesuai dengan firman Tuhan. Ada pertumbuhan, di alam roh terjadi. Manifestasi akan terjadi. Pasti terjadi dan sudah terjadi. Kita berkatakan, Tuhan aku percaya. Engkaulah milik pusakaku. Aku percaya aku tidak kekurangan apapun ketika engkau menjadi bagianku. Perkatakan, Pak tapi dompetnya minus Pak. Pak tapi masih begini. Dihadepin semuanya. Perkatakan, Tuhan melalui engkaulah kekuatanku. Engkaulah gunung batu keselamatanku. Engkaulah penyediaku. Terus perkatakan, semua tantangan kita hadapi. Amin. Jangan takut saudara. Jangan takut, jangan gemetar, jangan gentar hatimu. Itu yang Tuhan katakan. Dengan maksud supaya Tuhan memberikan apa? Kemenangan. Terus Alkitab berkata begini, bagaimana terjadinya pertumbuhan itu? Tidak diketahui. Nangkep ya saudara ya, firman Tuhan ini ya. Nah terus kemudian selanjutnya dikatakan begini saudara. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buahnya. Mulai tangkainya. Ada proses. Jadi jangan pernah berhenti untuk perkatakan firman. Katakan apa setiap pagi bangun. I am the righteousness man of God in Jesus Christ. Minggu lalu kita belajar cermin ajaib yaitu firman Tuhan berkata engkau lebih daripada pemenang. Firman itu berkata sebagaimana dia demikianlah aku di bumi ini. Cermin itu berkata Tuhan itu sehat demikianlah aku sehat. Pegang teguh firman Tuhan. Jangan terus memperkatakan fakta, perkatakan kebenaran. Itu yang saya lakukan. Itu yang saudara dan saya perlu lakukan dalam kehidupan kita di bawah matahari. Supaya apa? Saya punya anak. Saudara punya anak, saudara punya keluarga. Ketika engkau mengalami satu masalah, mengalami satu percobaan, pertempuran, biarlah orang-orang sekelilingmu melihat bagaimana engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka melihat terang itu nyata dan menjadi manifestasi, mereka berkata, sungguh aku melihat Tuhan itu menyertai hidupmu. Sebagaimana aku melihat Tuhan menyertaimu, aku mau melihat Tuhan dengan mataku sendiri. Sudah meninggalkan jejak kaki. Amin. Nah saudara-saudara, kita berkata ada proses. Mulai tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya penuh isinya dalam bulir itu. Terus lanjut. Apabila buah itu sudah cukup masak, selalu ada proses. Tidak instan. Ya, ini sequence yang Tuhan ngomong. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong di luar konsep ini, kembali ke Alkitab. Ya, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Musim, season. Ada waktunya saudara. Pak, tapi Alkitab berkata berbeda. Bahan yang lain. Yang mana? Saya pernah baca Pak, di Alkitab dikatakan benih yang ditabur akan berbuah 30 kali lipat. Berapa terus? 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Cek bahasa aslinya saudara. Itu keliru Indonesianya. Kok bisa Pak? Cek bahasa aslinya. Bahasa aslinya bukan bilang 30 kali lipat.
Ayo coba sekarang kalau baca firman yang detail ya, yang teliti. Orang yang kerja di bank masih tahu. Yang namanya 2 kali lipat itu berapa persen berarti Pak? Kalau saya bilang 2 kali lipat berapa persen? Ayo jawab. Yang ngerti duit siapa? Kalau misalkan saya bilang 2 kali lipat berapa persen berarti? Hah? 200% dong. Saya untung 2 kali lipat, berarti untung saya berapa? 200%. Betul ya? Anggap ya. Kalau saya ngomong, saya untung 10 kali lipat, berarti berapa? 1000%. Benar? Ini dulu dipahami. Lah Alkitab ngomong, firman itu bertumbuh, berbuah. Ada yang 30 kali lipat Indonesianya. Oke? Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Berarti kalau 30 kali lipat itu berapa persen? 30 kali 100, betul? Benar ya? Kalau saudara cek bahasa Indonesianya, ya, saudara cek bahasa Indonesia bukan 30 kali lipat. Bahasa Indonesia kamu 3 kali lipat, bahasa Inggrisnya bukan 30 kali lipat. 30 fold, 60 fold, 100 fold, 30%, 60%, 100%. Nangkep saudara? Kalau janji Tuhan bertumbuh persis seperti yang ini katakan. Tunas masih 30%, belum ketok buahnya Pak. 60 kali lipat, no 60%. Jadi kalau Alkitab ngomong bahasa Indonesia, cek bahasa aslinya. Bahasa Inggrisnya cek. Kalau saya lebih suka kadang tuh pakai New Living Translation, NLT. Download banyak. Kalau ngomong 100%, 100% terjadi manifestasi, buahnya kelihatan. Yang sudah hilang kembali. Bahkan dipulihkan jangan lebih dahsyat lagi. Peperangan yang kita pergumulkan tiba-tiba suddenly terjadi breakthrough. Dan berkat pemulihan keajaiban kita hanya bisa meneteskan air mata. Tanpa kita bisa berkata apa-apa. Tuhan engkau baik. 30%, 60%. Jadi saudara saat ini saya berkata kepada diri saya, kepada setiap kita saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Saya berkata kepada setiap kita hari ini di tempat ini. Kalau terjadi pertumbuhan 30% berarti artinya 70% belum selesai. Benar enggak? Kalau saya bilang 60% berarti ada 40% on progress. Kalau saya bilang 100% pemulihan termanifestasi secara nyata yang Bu Novi bisa lihat, Pak Teddy bisa lihat, Pak Hendra bisa lihat. Nyata. Ada proses. Nah tadi itu prosesnya. Amin saudara. Dan saya berharap saudara-saudara hari ini belajar. Kalau ada pergumulan apapun dalam kehidupan kita, belajarlah mengerti. Ada proses, ada fasenya. Tidak secara serta-merta. Coba saudara lihat. Janji diberikan kepada Yusuf. Bahwa engkau nanti satu saat nanti melalui mimpi. Tuhan berkata kepada Yusuf dikasih mimpi. Bahwa bulan dan bintang akan sujud menyembah kepadanya. Itu bicara orang tuanya. Terus kemudian berkas-berkasnya. Gitu kan. Saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada dia. Ada 12 berkas. Ada 11 berkas yang lain. Ya. Nah. Tapi itu para ahli Alkitab mengatakan mimpi yang dipunyai Yusuf saat itu kurang lebih dia berumur 17 tahun. Ketika dia menjadi raja atas seluruh Mesir, itu baru terrealisasi ketika dia berumur 30 tahun. Ada masa jeda 13 tahun. Di mana selama 13 tahun dia dijual sebagai budak, dicemplungin ke dalam sumur. Nggak enak loh saudara. Nggak salah apa-apa. Keroyok sama-sama dengan saudara, cegurin sumur. Kemudian dijual sebagai budak. Zaman dulu orang ketika dijual sebagai budak itu harus betul-betul ditelanjangi. Coba saudara pikirkan apa yang dirasakan kira-kira yang dimaknai oleh seorang Yusuf. Kita belum sampai mengalami aniaya sampai telanjang. Yusuf sudah. Dia dilelang. Salah apa? Tidak ada salah apa-apa. Tapi itu yang dialami oleh Yusuf. Lalu sampai ke rumah Potifar, dikatakan, the Lord was with Joseph.
And he was a prosperous man. Saat itu dia masih budak. Tapi Alkitab bilang dia prosperous. Loh kok aneh? Kita seringkali di image kita, prosperous itu semua yang kita impikan menjadi kenyataan, berhasil, sukses, kaya, berlimpah-limpah. Tapi konteksnya yang Alkitab ngomong tidak pernah salah. Prosperous. Prosperousnya artinya apa saudara? Walaupun belum menjadi termanifestasi 100% janji Tuhan. Tuhan sudah menyebut dia prosperous. Karena apa? Roh Tuhan, the Lord was with Joseph. Tuhan menyertai setiap kita. Bukankah Tuhan menyertai kita saat ini? Amin. Siapa yang takut, janganlah kita takut. Jadi saudara-saudara pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Lalu bukan cuma gitu aja, setelah itu yang terjadi berikutnya apa? Dia dijual, dia difitnah, masuk lagi ke penjara. Tapi tanpa kita sadari, seolah-olah tangan Tuhan meninggalkan kita, meninggalkan saudara dan saya. Kita berteriak-teriak minta tolong, minta tolong. Tapi saran saya sementara engkau berteriak minta tolong, berubah cara berpikirnya melalui firman hari ini. Tabur firman Tuhan, perkatakan, dabar, speak out the word, perkatakan firman. Nggak tahu bagaimana cara terjadinya. Apa pergumulan saudara? Apa tantangan dalam hidup kita? Terus perkatakan, itu cara untuk kita mengalami kemenangan. Amin. Bukan menanti dengan pasif dan kemudian kita mulai mempertanyakan, apa betul Tuhan akan pulihkan saya? Tapi perkatakan firman. Tanpa disadari waktu Tuhan. Makanya dari itu kitab Yesaya pasal ke-55 ya, dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah pulang kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan melakukan apa yang ku kehendaki. Saya hafalin ayat itu saudara. Jadi ketika saya takut, Tuhan apa betul kau tolong saya? Tuhan apa betul engkau akan memulihkan saya? Tuhan apa betul engkau akan mendengar doa-doaku? Firman Tuhan keluar di kepala saya. Ini caranya saudara untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan keluar di kepala saya. The righteous shall live by faith, not by sight. Orang benar akan hidup karena iman. Iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi ketika iblis tembakkan panah, firman keluar. Saya perkatakan. Mahirlah menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Amin. Firman, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesaya 55. Yang keluar dari mulutku tidak akan pulang kembali dengan sia-sia. Tapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki. Saya bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki? Kehendak Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal ke-10 dikatakan, aku datang, iblis datang, musuh datang, pencuri datang. Hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dan yang berkelimpahan. Tuhan, kehendakmu hidupku berkemenangan, berkelimpahan. Penuh dengan kesehatan, penuh dengan kehidupan yang ajaib dan dahsyat. Dia akan melakukan yang ku kehendaki. Kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara. Dan kehendak Tuhan sempurna atas hidup saudara. Yeremia pasal 29. So aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan membawa pada damai sejahtera. Perkatakan firman. Jadi iblis kalau nembakkan ketakutan, cara saudara bukan marah-marah lalu kemudian tambah takut. Tapi perkatakan firman. Saudara perlu ahli menggunakan itu. Oleh karena itu dalam segenap perlengkapan senjata Allah, satu aja yang ofensif, yang menyerang. Satu, yaitu firman Allah. Dan firman itu, the word of God, word, kata-kata the word, itu adalah rema. Rema itu apa? Speak the word. Perkatakan, bukan dibatin saudara. Amin. Mau hidup berkemenangan? Perkatakan. Kalau yang bikin hidup sudah ngomong begini, saran saya, wis tak pakai mikir, nurut saja. Cocok? Ya? Sudah jangan keminter. Kalau keminter sakit semua. Lupa sampai sakit semua kalau keminter. Lah sekarang sakit enggak lu? Sekarang happy enggak lu? Enggak. Lah terus kok masih ngeyel sama firman Tuhan? Ini bukan saya yang ngomong lu. Ya kan? Firman Tuhan ngajarin. Demikianlah firmanku, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan pernah pulang kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan yang ku kehendaki. Dan berhasil dalam segala yang kuperintahkan kepadanya. Amin.
Ini yang ngomong bukan Fedi pasal 55. Ini Alkitab. Tuhan sudah ngomong begitu. Ngomong firman Tuhan begitu. Firman itu tidak akan pernah pulang kembali dengan sia-sia. Sekarang saudara, maukah engkau sepakat homologio dengan Tuhan? Perkatakan firman. Itu seorang imam yang tampil. Dengan demikian, saudara semakin memperbesar kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tantangannya ada, tapi kita akan keluar lebih daripada pemenang. Ilustrasi yang terakhir saudara. Sebelum nanti kita ada tanya jawab atau kita diskusi. Akhirnya Yusuf tanpa disadari, tanpa berpikir bahwa akan ada ketemu dengan seorang yang bernama Fir'aun dan bermimpi. Dan hanya dia yang bisa menafsirkan mimpinya. Dan itulah yang Tuhan rencanakan. Di tengah-tengah perjalanannya tidak enak, pahit. Pertempuran, pertengkaran suami istri sampai mau bubar. Sampai tunjuk-tunjukkan, mungkin saya tidak tahu. Ya, sampai saling memaki, sampai mau cerai, wah macam-macam. Pabrik kobongan, lah macam-macam kan? Macam-macam saudara. Tapi semua itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pada akhirnya diketemu dan hanya dengan satu kata-kata yang sederhana yaitu menerjemahkan mimpinya Fir'aun, lalu kemudian dia dianggap menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Itu 100% pemulihan dari Tuhan, penggenapan janji. Amin. Sebelumnya baru 30%, bukan 30 kali lipat. Baru 60%. Berarti ada 40 yang belum pulih. Kemudian pasti 100% menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Dia mengasihi setiap kita. Yang terakhir saudara, ingat kejadian tentang Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Disuruh naik ke gunung, mempersembahkan. Nanti baca ya, di rumah kita kejadian ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Kemudian si anak tanya kepada bapak, "Bapak, kayu sudah ada. Terus korbannya mana?" Lalu Abraham menjawab, "Nanti Tuhan akan menyediakan." Padahal dia tahu yang dikorbankan itu anaknya. Dan Ishak tahu bahwa bapaknya juga tidak bawa kambing, tidak bawa domba. Tapi jalan terus loh saudara. Gambaran dari Tuhan Yesus. Yang pikul, dia yang pikul kayunya. Ini anak yang taat. Dia pikul kayunya sampai ke atas. Lalu anak itu Ishak dicancang, diikat di atas kayu dan mau dibakar dan mau disembelih. Coba perhatikan saudara. Ketika mau disembelih Tuhan berkata, "Stop, jangan bunuh anak itu karena aku sudah melihat hatimu." Ya. Coba perhatikan ada satu ayat yang saudara baca kejadian itu. Saya tidak buka ayatnya. Satu ayat mengatakan, "Jangan bunuh anak itu. Kamu lihat ke sebelah sana. Di sana ada kambing jantan yang kepalanya tersangkut pada belukar." Domba jantan. Lupa saya domba atau kambing itu. Domba. Domba jantan yang kepalanya kesangkut sama belukar. Saudara, saya belajar di Google kemudian kata-kata itu. Yang namanya domba, kalau sudah keluar tanduknya melungker-melungker begitu, itu namanya domba yang dewasa. Domba yang dewasa itu bukan domba yang tolol. Ya. Domba yang dewasa itu tahu mana yang membahayakan dia, mana yang tidak. Biasanya kalau yang membuat dia nyangkut itu bukanlah tanduknya, tapi badannya. Tapi kita ngomong tanduknya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah begini, saudara. Di sebelah sini Abraham naik ke atas bukit, Gunung Moria. Tapi di perjalanan sebelah sana yang Abraham tidak bisa lihat, Tuhan sedang kirimkan dombanya. Amin. Tuhan cuma butuh kita taat melangkah. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Berjalan. Terus perkatakan firman. Perkatakan, "Aku adalah orang yang dicintai Tuhan." Perkatakan. Saya ngomong sama teman-teman saya, sama tim saya, teman-teman di kantor. Perkatakan firman. Saya tidak tahu mereka praktek atau tidak. Perkatakan, hafalkan.
Saya ngomong sama anak saya hafalkan ayat firman Tuhan, saya perkatakan. Yang tadi saya ngomong ini ayat-ayat hafalan saya semua. Saya perkatakan. Apakah sudah melihat hasilnya? Belum. Tapi saya percaya tunas itu bertumbuh. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Maukah saudara ikut bergabung bersama dengan saya dalam kelompok barisan orang-orang yang percaya pada perkataannya. Dan perkatakan firman. Perkatakan pada keadaan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang bekerja. Mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Pak, sementara belum menjadi kenyataan apa yang saya doakan. Apa yang harus saya lakukan? Tadi jelas. Malam tidur, siang bangun. Oh berarti Alkitab menyuruh kita tidur siang, bangun siang Pak? Enggak, itu istilah normal. Yang suka bangun siang bertobat ya toh. Ya. Ordinary, ya, hal-hal yang normal. Tapi bahasa yang Alkitab yang lebih keren, Saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, sit until I make your enemy become your footstool. Keren. Duduk sampai ku buat semua musuh-musuhmu. Ku buat. Siapa yang buat? Tuhan. Bukan kau yang buat. Karena ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara dan saya. Ini bukan peperangan yang kita bisa menangkan. Saya ulangi ya. Ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak bisa memenangkan pertempuran itu. Itu harus kita surrender kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang melakukan dengan caranya dan dengan waktunya. Yang saudara lakukan, duduk. Duduk dekat di kaki Tuhan, nikmati perkataan Tuhan, perkatakan. Setuju, homologio. Mungkin saudara khawatir tentang masa depan saudara, mungkin saudara khawatir tentang hari esok, dan seterusnya macam-macam. Saran saya, kumpulin ayatnya, hafalin, renungkan, perkatakan. Sambil menunggu. Menunggu apa? Di kaki Tuhan, bukan nunggu hasil saudara. Amin. Kalau nunggu hasil, stres. Kapan tokole? Kapan berbuahnya? Kok enggak berbuah-buah? Lalu kemudian tanya diongker-ongker. Loh kok sebelum ada? Ditutup lagi. Kalau begini caranya kapan berbuahnya? Fokus kepada Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Tuhan Yesus, matanya fokus kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang berjalan di atas air, sesuatu yang supranatural. Betul? Saudara sudah ngerti ayat-ayat ini semua. Saya cuma munculkan aja ke permukaan. Mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita ada challenge. Tapi terus fokuskan mata kita tertujuannya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, firmanku tidak pernah pulang dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang ku kehendaki. Tuhan aku tahu. Ini kalau saya ngomong saudara. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Tiap pagi saya ngomong, tiap malam saya ngomong. Tuhan aku tahu kehendakmu. Dalam hidupku, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup dalam kesehatan dan kesembuhan ilahi. Kehendakmu, by your stripe I am healed. Perkatakan. Buka mata, belum, perkatakan terus. Saudara-saudara, ketika kita saudara dan saya mulai berpikir dengan cara Tuhan dan bergerak dengan cara Tuhan, maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Karena ini bukan kekuatan manusia. Yang menyelesaikannya bukan siapapun. Tetapi ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap saudara. Dan saya jaminan bahwa kita pasti akan mengalami kemenangan. Nah saudara-saudara, saya ingin saudara pada hari ini, ya, ayat yang terakhir dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara dalam bahasa Inggris ya. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Dikatakan begini saudara. And ya, the law is not of faith. Law itu aturan-aturan itu bukan karena dasarnya karena iman. Kalau saudara taat melakukan sesuatu dan saudara berpikir bahwa saudara bisa mendapatkan itu adalah konsep dari hukum Taurat, bukanlah berdasarkan iman. But the man that melakukannya shall live in them. Tapi orang yang melakukannya hidup karenanya. Jadi kalau saudara punya prinsip atau punya konsep di kepala
bahwa apa yang akan aku terima dalam hidupku berbanding lurus dengan keahlian dan kemampuanku. Saudara, di bawah kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu apa? Engkau menerima berbanding lurus dengan apa yang kau lakukan. Saya ulangi ya. Konsep hukum Taurat, konsep hukum yang tanpa anugerah dan kasih karunia Tuhan adalah begini. Apa yang kau terima berbanding lurus dengan apa yang kau bisa lakukan. Itu cara dunia menilai, mengakses kita. Bukan karena kita punya iman percaya kepada Tuhan. Sekarang saya tanya, yang bisa membuat seorang Yusuf memerintah atas seluruh Mesir, apakah sesuatu yang natural? Mengartikan, menerjemahkan mimpi beserta dengan maknanya. Apakah sesuatu yang natural? Supranatural. Bukan sesuatu yang natural. Jadi cara Tuhan untuk mengangkat saudara dengan caranya itu cara yang ajaib. Saya setuju bahwa kita perlu melakukan hal yang natural yang kita bisa lakukan. Datang ke sini, mandi, sisiran, sikat gigi pagi-pagi, gitu kan? Pakai bedak mungkin, pakai baju yang proper, itu sudah bisa lakukan. Tapi jangan karena engkau pakai baju, pakai minyak wangi, pakai parfum, kemudian saudara berkata begini, karena aku sudah melakukan bagianku, maka hari ini orang akan terpesona melihat saya. Itu under the law. Paham tidak saudara? Saudara berpikir bahwa apa yang akan kau terima dalam hidupmu, oke konsepnya, adalah karena apa yang kau lakukan. Saudara di bawah konsep hukum Taurat. The work of the law, cara kerja. Hukum Taurat itu begitu. Loh Pak, lah terus gimana Pak? Ya, jangan menaruh kepercayaanmu pada hal-hal lahiriah. Misalkan, saya ini satu hari makan 1 kali. Gitu ya. Karena kalau makan dulu suka makan 1 hari 3 kali, sekarang makan 1 kali. Suka intermittent. Karena saya merasa lebih sehat. Dulu belum punya pengertian, saya berpikir untuk mendapat kesehatan, saya perlu makan maksimal 1 kali. Saya menaruh kepercayaan pada apa yang saya lakukan. Itu under the law. Sekarang saya tetap makan 1 kali. Tapi saya tidak menaruh kepercayaan pada apa yang saya lakukan. Saya menaruh kepercayaan pada apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Nangkep saudara ya? Dulu saya berpikir kalau kerja bodoh tidak bisa kerja pasti pakai jurus KF. Apa itu Pak? Kiri forever. Ya toh? Itu pemikiran saya. Sekarang sampai hari ini saudara saya tetap bekerja. Tapi saya tidak menaruh kepercayaan pada apa yang saya lakukan. Tapi saya menaruh kepercayaan berkatku datangnya daripada Tuhan. Yang tidak terbatas pada pengertian dan pengetahuanku. Tapi Tuhan bisa memberkati aku dari utara, timur, barat, dan selatan. Ketika saya tidak mampu, saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau yang take care semuanya. Amin. Cara hidup orang-orang yang mengerti cinta Tuhan. Kasih Tuhan. Sit until I make your enemy become your footstool. Nah, saudara-saudara, semoga apa yang saya sharingkan ini kepada saudara menguatkan bahwa jangan pernah nilai atau hakimi seperti yang minggu lalu saya bilang. Bahwa kondisi saudara kaitkan dengan statusmu di mata Tuhan. Kalau kita mengalami challenge belum ada jawaban doa, lalu kita mulai bertanya, apa betul statusku? I am the righteousness man of God in Jesus Christ. Apa betul bahwa aku diampuni, sempurna? Jangan. Tapi sebaliknya, berdiri di tanah kemenangan bahwa saudara-saudara benar di mata Tuhan. Lalu saudara berkata simptom penyakit, kemiskinan, berantakan, yang kacau balau, yang tidak karu-karuan. Saudara berkata, kamu dalam nama Yesus pergi dari hidupku. Ini bukan tempatmu di sini. Aku sebagaimana dia, demikianlah aku. Kita perkatakan pada persoalan ini. Bukan kita mulai mempertanyakan Tuhan bagaimana. Tapi kita berkata, Tuhan aku setuju dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus 30% terjadi pemulihan. Terus terjadi. Dan pada akhirnya menjadi 100% pemulihan. Amin. Ini mindset yang benar. Mindset yang menyenangkan Bapak ketika kita sebagai seorang anak. Amin saudara. Jadi saya punya anak 3. Kalau saya berkata sama anak saya, nak tolong jaga rumah. Lalu dia tanya sama saya, di mana pi rumahnya?
Loh ya di rumahnya kita. Oh iya. Lalu kemudian ada tukang taman datang. Tukang taman berkata, kamu keluar. Anak saya udah gede-gede misalkan. Anak saya yang Jason udah besar. Tingginya sudah hampir seperti saya. Kalau sampai dia berkata gini sama saya. Duh, aku disuruh keluar. Papi memang kurang ngajar. Gak melok, mak ngongkon-ngongkon saya nungguin. Loh lah gawat saya saudara. Paham gak? Loh harusnya kan dia homologio dengan saya. Sepakat. Kamu siapa? Ini rumah saya. Amin. Saudara berkata, I am the righteousness of God. In Jesus Christ. Aku dibenarkan, aku sehat, aku kaya, berlimpah-limpah. Supaya hidupku menghadirkan surga bagi banyak orang. Bukan saya malah mempertanyakan Tuhan saya. Paham gak saudara? Gunakan hak saudara. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Lalu kemudian usir tukang taman itu. Usir iblis itu. Usir keadaan itu. Perkatakan. Maka dari itu Alkitab berkata. Berjaga-jagalah. Karena lawanmu iblis. Seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang-orang. Apakah ada yang bisa ditelannya. Bukan digigit soalnya untungnya sudah tidak ada. Saudara lihat itu National Geographic. National Geography itu. Kalau seekor singa mau makan, mana ada yang ngaum? Pelan-pelan, ngendap-ngendap, cedek dalam jangkauan dia, baru balapan sama mangsanya. Nah kalau ngaum-ngaum itu berarti apa saudara? Tidak punya kemampuan, cuma nakut-nakutin. Amin. Simptom gejala sakit penyakit itu cuma menakut-nakuti. Ketakutanmu tentang anakmu, ketakutanmu tentang bisnis kita, kekhawatiran kita akan masa lalu, itu cuman auman iblis. Jangan percaya perkataan musuhmu, percaya perkataan bapakmu. Amin. Itu cara hidup orang yang bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Saudara saya bisa ngomong seperti ini karena saya pun juga punya challenge. Saya bukan orang yang gak ada masalah. Tapi Tuhan ngomong, Fedi kamu dengar baik. Kalau kamu punya masalah dengan maksud satu. Untuk aku memberikan kemenangan kepadamu dalam pertempuranmu. Amin. Tuhan berkata hal yang sama kepada saudara. Loh kok tahu kalau Tuhan ngomong sama Bapak? Lah Tuhan ngomong di firman-Nya. Saya perkatakan, artinya saya homologio. Saya sepakat dengan Tuhan. Ngerti ya saudara cara berpikirnya ya? Jadi bukan nyala mempertanyakan perkataan Bapaknya. Anak saya tanya, telepon saya. Loh Pi, Papi yakin rumahnya Papi? Loh lah celaka saudara. Ngerti enggak? Loh Papi yakin ini Papi tidak salah rumah. Yang suruh jaga ini tidak salah. Loh toko lahir di situ. Ngompol-ngompol di situ. Disuruh jaga rumahnya sendiri tanya. Loh bener tak ini rumahnya Papi? Loh kan pudar saudara. Aduh. Nah jadi firman Tuhan berkata seperti itu. Lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan satu hal yang sudah perlu tahu. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahasa Inggrisnya tepat. In the shadow of death. Shadow of death. Saya tanya kepada saudara. Shadow. Tahu shadow apa? Bayangan. Bayangan tuh kira-kira bisa mateni kita enggak sih? Tidak bisa. Oke? Bayangan kematian. Kalau kita ngomong lembah kekelaman kita bingung. Piye opo itu lembah kekelaman? Kalau shadow of death. Bayangan kematian. Itu bayangan. Bayangan tuh enggak bisa membunuh kita. Tapi bayangan bisa nakut-nakutin anak kecil. Paham? Bayangan itu bisa nakut-nakutin anak kecil. Tapi tidak bisa nakuti orang adult dewasa seperti kita. Jadi kalau saudara takut berarti kita masih anak-anak. Susu yang menjadi makananmu. Oleh karena itu kita kumpul hari ini setiap Jumat. Tujuannya makan makanan yang berbobot, berguna. Untuk saudara manusia, rohmu kuat. Jadi bayangan maut tidak akan menakut-nakuti ngefek kepada saudara dan saya. Amin. Jadi kita di sini bukan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan. Wes oleh kamu. Anda sudah miliki itu. Tapi untuk membuat bayangan ketakutan tidak menguasai pikiran kita sepanjang minggu. Dan tiap kali saudara bangun pagi, saudara berkata, aku memandang wajahmu, aku puas dengan kebaikanmu.
Hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Satu langkah lagi aku makin dekat dengan 100% pemulihan dalam hidupku. Itu perkatakan homo logio. Amin. Oke, saya rasa firman Tuhan berhenti, saya sampaikan. Semoga ini jadi berkat buat setiap saudara dan saya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.